capai mimpi. Ayo bangkit Garuda terus terbang. Dalam sebuah kelompok pastinya akan ada satu pihak yang berisiknya minta ampun. Dan sialnya, sifat julidnya itu benar-benar bikin suasana nggak enak. Nah, di grup kawasan ASEAN, semua mengerti jika media Vietnam adalah media yang boleh jadi paling julid. Yang mana Indonesia adalah negara yang paling sering mereka julitin. Seperti kemarin ketika media Nguyen merasa nggak terima dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23. Dan kini, salah satu media besar di sana yakni Soha, gantian menjuliti Thailand terkait perubahan aturan di SEA Games 2025. Tentu saja, bagi Thailand sendiri, mereka tidak segan menyebut Vietnam kini sebagai parasit lantaran hobinya bikin rusuh. Ditambah sikap naif mereka yang nggak sadar kalau internal juga sedang berantakan, membuat Thailand semakin yakin kalau tim ini emang problematik. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa. Dalam 2 tahunan terakhir, prestasi dan reputasi timnas Indonesia nyatanya benar-benar mampu mencuri perhatian banyak pihak. Bahkan dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Sebab semua tahu, sebelumnya Indonesia benar-benar menjadi negara pesakitan terutama ketika mendapat sanksi FIFA. Namun pelan-pelan segalanya berubah jadi lebih baik. Jelas melihat segala perubahan yang terjadi dengan timnas Indonesia, pelan-pelan membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang, macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia, menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Bahkan Thailand aja nih, yang sebelum ini merupakan raja ASEAN, juga nggak gengsi lagi untuk mengakui Indonesia telah berubah jadi lebih maju. Walaupun sejatinya rasa iri itu tetap ada, tapi berkaca dari apa yang diutarakan Madam Phang ketika bertemu Erick Thohir, itu udah menjelaskan semuanya. Kalau Thailand memang sudah seharusnya mencontoh Indonesia dalam beberapa aspek. Tentu saja, semua ada alasannya, yang mana beberapa di antaranya, Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia, termasuk kelolosan timnas U17 ke Piala Dunia sebagai satu-satunya wakil dari ASEAN. Dan gelap telah setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang mati. Ayo Yap, di saat tim-tim ASEAN udah mulai terlihat satu visi nih sama Indonesia, tapi ada satu negara yang medianya benar-benar sulit dimengerti. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? Di mana media di sana bukannya fokus sama tim sendiri, justru hobinya julitin tim lain. Dan Indonesia adalah tim yang paling sering mereka julitin. Termaksud baru aja kemarin ketika media di sana merasa nggak terima soal penunjukan Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23. Nah, belum kelar soal itu, media di sana juga kini menyentil Thailand, di mana media Soha.vn menyebut jika Thailand sengaja cari untung dengan merubah beberapa aturan di SEA Games 2025 nanti. Nah, menurut media tersebut, Federasi Sepak Bola Thailand berencana membagi 3 grup kepada 11 negara yang ikut serta di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025. Yap, jika dibagi 3 grup, otomatis jumlah pertandingan yang dimainkan masing-masing tim di fase grup akan berkurang, yang mana masing-masing tim biasanya hanya menjalani 2-3 pertandingan saja. Dan rencana ini pun kabarnya sudah diajukan Federasi Thailand kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Tujuan perubahan ini sendiri, menurut FA Thailand, agar kualitas turnamen bisa meningkat. Karena sebelumnya di SEA Games 2023 itu cuma dibagi 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 tim. Alhasil, masing-masing tim saat itu menjalani 4 pertandingan di fase grup. Akibatnya, masing-masing tim bermain setiap 2 hari sekali, sehingga kualitas permainan jadi menurun akibat kebugaran yang terganggu. Tuan rumah Thailand berencana melakukan serangkaian perubahan demi mendapatkan keuntungan besar di sepak bola putra SEA Games 2025, tulis judul dalam artikel yang dibuat Soha.vn. Yap, jika dilihat sesama, sebenarnya apa yang dipikirkan FA Thailand cukup masuk akal. Karena dengan jarak match yang terlalu dekat, pemain jadi lebih rentan cedera serta pastinya mudah drop staminanya, sehingga permainannya pun juga nggak maksimal.
Ibaratnya gini, mau sebagus apapun taktiknya, kalau pemainnya meletre ya nggak bakal jalan, kan gitu. Makanya, kok masalah gini media Vietnam justru mempermasalahkan, padahal tujuannya bagus yang mana orientasinya adalah peningkatan level kompetitif. Kalau perkara hasil akhir, menang kalah itu mah tergantung pemain mainnya gimana, kan gitu. Yap, melihat tanggapan semacam itu pada akhirnya diketahui juga bikin Thailand muak. Dan sebagian besar media serta warga di sana bahkan gak segan menyebut Vietnam sebagai parasit karena isinya cuma bikin gaduh. Ditambah sikap naif mereka yang gak sadar kalau internal juga sedang berantakan. Membuat Thailand semakin yakin kalau tim ini emang problematik. Nah, menurut salah satu media Thailand bernama Sportstream, timnas Vietnam sekarang ini benar-benar udah basi atau kadaluarsa. Di mana media tersebut meyakini kalau Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang layak dijadikan rival utama bagi Thailand saat ini. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa dan saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa saja. Kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang dan sekarang rival utama kami adalah Indonesia, tulis media tersebut. Dan gelap telah setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Di sisi lain, untuk Indonesia sendiri, ajang ini sepertinya akan dijadikan sebagai ajang yang pas untuk regenerasi. Meskipun targetnya so pasti adalah mempertahankan medali emas. Yap, pelatih Gerald Van den Berg sepertinya akan berusaha memoles serta memaksimalkan potensi pemain dari Liga 1. Karena kembali lagi, SEA Games gak masuk kalender FIFA, pun begitu dengan Piala AFF U23. Meskipun begitu, nggak menutup kemungkinan juga tim ini akan diisi pemain diaspora andai segala prosedur bisa dibicarakan baik-baik oleh federasi maupun klub. Tapi, keberadaan pemain diaspora kayaknya nih cuma untuk ajang Asia, sedangkan untuk level ASEAN adalah kesempatan bagi pemain Liga 1 untuk unjuk gigi. Dan pondasinya juga udah ada, beberapa pemain dari timnas U20 ataupun kumpulan pemain muda di Liga 1, serta mungkin ada yang dari U17 promosi. Pokoknya tunggu aja kalau info soal ini, kan gitu. Setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Dalam melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, terus garuda terbang merdeka. Yap, terlepas dari apapun, secara umum, kini Indonesia benar-benar dijadikan sebagai acuan maju bagi tim-tim ASEAN lainnya. Termasuk pastinya Thailand yang udah nggak gengsi lagi mengakui itu. Dan harusnya Vietnam juga nggak perlu tengsin sih buat melakukan hal yang sama. Tapi ya gimana, media dan orang-orang di sana kayaknya sulit pol mengakui itu. Apalagi media Nguyen Mania tuh, walah isinya julid sana-sini. Nah, ketimbang julitin negara lain nih, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri? Karena balik lagi, Mimin berharap kalau semua tim-tim di ASEAN itu berbenah. Karena apa? Ya biar tim-tim ASEAN nggak lagi dipandang sebelah mata secara terus-menerus oleh tim-tim besar di Asia. Maka dari itu, percaya proses dan lakukan semuanya dengan maksimal, serta penuh komitmen, kan gitu. Kalau ada pihak yang main kotor atau gimana, fix halal tuapo cangkeme, kan gitu. Oleh karenanya, untuk semua tim di ASEAN, yuk sama-sama berbenah. Gak usah malu untuk belajar satu sama lain, karena Indonesia pun sejatinya juga masih banyak kekurangan. So, good luck deh buat sepak bola ASEAN, dan buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.